Hai semuanya. Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa samar. Langkah yang biasanya penuh keyakinan, tiba-tiba kehilangan pijakan. Kamu berjalan, tapi tidak tahu kemana harus pergi. Kamu berhenti, tapi tidak tahu untuk apa berhenti. Rasanya seperti tersesat di jalan yang dulu kamu bangun sendiri, tapi kini tampak asing. Itulah saat di mana kamu mulai mencari arah. Bukan sekedar rute untuk mencapai tujuan, tapi makna dari kenapa kamu berjalan sejauh ini. Dalam perjalanan mencari arah, seringkali yang paling sulit bukan menemukan jalan baru, tapi berani mengakui bahwa kamu telah kehilangan arah lama. Banyak orang bertahan di jalur yang salah hanya karena takut mengulang dari awal. Mereka berpura-pura bahagia, berpura-pura sibuk, berpura-pura tahu apa yang mereka mau. Padahal jauh di dalam hati, ada rasa kosong yang pelan-pelan menelan semangat. Disitulah pencarian sejati dimulai, bukan di luar, tapi di dalam diri. Mencari arah bukan tentang mencari peta yang tepat, tapi tentang berani menatap diri sendiri tanpa topeng. Banyak orang merasa bingung bukan karena tidak tahu kemana, tapi karena mereka tidak tahu siapa mereka. Diri sendiri menjadi teka-teki yang terlupakan. Kamu mungkin pernah merasa begitu, melakukan banyak hal, memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi ketika malam tiba dan semuanya tenang, ada suara kecil yang bertanya, "Sebenarnya aku mau apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mengguncang seluruh dasar hidupmu. Dalam momen seperti itu, kamu akan mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar soal cepat-cepat sampai. Kadang kamu memang perlu berhenti sebentar untuk memastikan arahmu masih benar. Berhenti bukan berarti gagal, tapi memberi ruang bagi kesadaran untuk tumbuh. Sama seperti seseorang yang mendaki gunung, ia tak bisa terus berlari tanpa menoleh ke belakang untuk memastikan jalannya masih menuju puncak. Berhenti, menatap sekitar, mengambil napas dalam, lalu melanjutkan langkah dengan lebih sadar. Namun mencari arah juga bukan hal yang romantis. Tidak ada cahaya ajaib yang tiba-tiba muncul dan menunjukkan jalanmu. Kadang kamu akan menempuh jalan yang salah berkali-kali. Kamu akan kecewa, kamu akan tersandung, kamu akan bertanya-tanya apakah pencarian ini ada gunanya. Tapi di setiap kesalahan, kamu menemukan petunjuk kecil yang mengarah ke pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu. Setiap rute yang salah membentuk keteguhan hatimu. Setiap luka memberi bekas yang akhirnya menuntunmu untuk tidak jatuh di tempat yang sama. Orang sering berpikir bahwa arah hidup itu bisa ditemukan di luar sana, lewat nasihat, lewat motivasi, lewat orang lain yang terlihat berhasil. Tapi arah yang sejati tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dari keheningan ketika kamu mulai mendengar suaramu sendiri. Dari kejujuran ketika kamu mulai mengakui bahwa beberapa mimpi yang kamu kejar mungkin bukan milikmu, melainkan milik orang lain yang kamu tiru karena takut berbeda. Dari keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu kemana harus pergi, tapi aku tahu aku tidak bisa terus di sini." Mencari arah juga berarti belajar berdamai dengan ketidaktahuan. Banyak orang ingin semuanya jelas, ingin tahu hasilnya sebelum melangkah. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak bisa menunggu semuanya pasti untuk mulai berjalan. Kadang kamu harus melangkah dulu dalam kabut, mempercayai bahwa setiap langkah kecil akan membawa sedikit terang. Dan di sanalah keajaiban pelan-pelan terjadi. Bukan karena kamu sudah tahu kemana, tapi karena kamu tidak lagi takut untuk berjalan. Ada kalanya kamu akan merasa sendiri dalam pencarian ini. Tidak semua orang mengerti mengapa kamu berhenti dari pekerjaan yang stabil, atau kenapa kamu tiba-tiba menjauh dari lingkungan lama. Mereka tidak salah, hanya saja mereka tidak berada di jalan yang sama. Mencari arah seringkali membuatmu tampak aneh di mata orang lain, tapi justru di sanalah kebebasanmu tumbuh. Kamu mulai hidup bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk benar-benar merasakan setiap langkahmu. Hidup bukan soal menemukan satu arah pasti lalu berhenti mencari. Hidup adalah serangkaian pencarian tanpa henti. Setiap fase membawa arah baru. Setiap perubahan memintamu menyesuaikan langkah.
Dulu kamu mungkin mencari pengakuan, lalu kamu sadar yang kamu butuhkan adalah ketenangan. Dulu kamu mengejar kebahagiaan, lalu kamu mengerti bahwa kebahagiaan bukan tujuan, tapi cara berjalan. Dulu kamu berpikir arah hidupmu adalah tentang siapa yang bersamamu. Lalu kamu menyadari bahwa arah sejati adalah tentang seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri. Dan pelan-pelan, kamu mulai paham bahwa mencari arah bukan berarti kamu tersesat. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu masih hidup, masih tumbuh, masih ingin menjadi lebih baik. Orang yang benar-benar tersesat adalah mereka yang berhenti mencari karena mengira sudah menemukan segalanya. Kamu yang masih bertanya, masih berjalan, masih belajar, justru sedang berada di jalan yang paling manusiawi. Kadang arah itu tidak perlu ditemukan dengan terburu-buru. Biarkan waktu bekerja. Biarkan hidup menunjukkan potongan-potongan kecil dari peta yang kamu butuhkan. Tugasmu bukan menebak masa depan, tapi menyiapkan diri untuk menyambutnya. Kadang arah muncul ketika kamu berhenti memaksakan. Saat kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami sekarang juga, pelan-pelan arah itu akan tampak. Ketika kamu mencari arah, seringkali kamu akan berhadapan dengan satu hal yang paling sulit dihadapi manusia, ketidakpastian. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu bergerak cepat. Informasi datang bertubi-tubi, peluang muncul di mana-mana, dan suara orang lain seakan lebih keras daripada suara hati sendiri. Di tengah kebisingan itu, mudah sekali kehilangan arah. Kamu bisa saja terseret oleh arus yang tampak menggiurkan, padahal itu bukan jalan yang benar untukmu. Dan ironisnya, semakin keras kamu berlari mengikuti arah orang lain, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri. Banyak orang ingin hidupnya punya makna, tapi tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Mereka mencari keluar pada status sosial, popularitas, atau kekayaan. Namun makna hidup bukan sesuatu yang diberikan dunia, melainkan sesuatu yang kamu temukan ketika kamu jujur pada apa yang kamu rasakan. Ada yang menemukan arah lewat kehilangan, ada yang menemukannya lewat keheningan, dan ada pula yang baru menyadari arah hidupnya setelah mengalami luka yang sangat dalam. Karena terkadang arah hidup tidak datang dalam bentuk inspirasi, tapi dalam bentuk keterpurukan yang memaksa kita berubah. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang penting, pekerjaan, seseorang, mimpi yang kamu rawat lama, dunia seakan berhenti. Kamu merasa gagal, bahkan mungkin hancur. Tapi dari titik itulah kamu mulai melihat sesuatu yang tak pernah terlihat saat semuanya baik-baik saja. Kamu mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai, tapi juga tentang memahami bahwa kehilangan tidak selalu buruk. Kadang justru membuka jalan baru yang tak akan pernah kamu tempuh jika semuanya berjalan sesuai rencana. Kadang, arah baru justru muncul dari reruntuhan yang kamu kira akhir segalanya. Pernahkah kamu merasa seolah seluruh rencanamu hancur berantakan? Saat kamu sudah berjuang keras, tapi hidup malah membawa ke tempat yang sama sekali berbeda. Mungkin kamu merasa gagal, tapi di balik itu, hidup sebenarnya sedang menuntunmu ke arah yang lebih tepat. Hanya saja, arahnya belum terlihat sekarang. Seringkali, arah hidup tidak bisa dilihat dari jarak dekat. Kamu baru paham maknanya setelah waktu berjalan jauh. Seperti titik-titik di peta yang baru terlihat membentuk garis setelah kamu menempuhnya dengan sabar. Dalam pencarian arah, kamu juga akan belajar bahwa tidak semua yang tampak benar-benar cocok untukmu. Ada jalan yang indah tapi tidak membuatmu damai. Ada kesuksesan yang terlihat besar, tapi terasa kosong di dalam. Arah hidup bukan soal di mana kamu tampak berhasil, tapi di mana kamu bisa hidup dengan hati yang tenang. Kamu mungkin tidak menjadi orang paling kaya, paling populer, atau paling cemerlang. Tapi jika setiap pagi kamu bisa bangun tanpa beban pura-pura, itulah tanda bahwa kamu sudah berada di arah yang benar. Namun untuk sampai di sana, kamu harus berani jujur pada dirimu sendiri. Kadang kamu tahu arah mana yang salah, tapi kamu tetap memaksakan karena takut terlihat gagal di mata orang lain. Kamu memilih bertahan dalam hubungan yang tidak sehat,
pekerjaan yang membuatmu lelah, atau rutinitas yang tak lagi memberi arti hanya karena takut memulai dari awal. Tapi semakin lama kamu menunda, semakin jauh kamu dari kehidupan yang seharusnya kamu jalani. Mencari arah berarti berani kehilangan hal-hal yang tidak lagi sejalan. Itu bukan keputusan yang mudah. Ada rasa sedih, ada rasa ragu, bahkan ada rasa bersalah. Namun di balik itu, ada kebebasan yang menanti. Saat kamu mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi kamu butuhkan, ruang di dalam dirimu terbuka untuk sesuatu yang baru. Sama seperti langit yang baru bisa menampakkan bintang ketika awan menghilang, arah hidupmu baru terlihat ketika kamu berhenti menutupi dirimu dengan hal-hal yang bukan milikmu. Proses mencari arah juga mengajarkanmu untuk lebih sabar. Tidak semua jawaban datang cepat. Ada kalanya kamu harus hidup dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tapi tidak apa-apa, hidup tidak menuntutmu untuk tahu semuanya sekarang. Kadang justru dalam masa penantian itu kamu tumbuh. Kamu belajar memahami arti diam, arti menunggu, arti mempercayai waktu. Kamu belajar bahwa arah tidak harus selalu pasti. Cukup tahu bahwa langkahmu hari ini tidak sia-sia, sudah cukup. Di tengah perjalanan itu, kamu akan bertemu orang-orang yang membantu menemukan arahmu. Bukan dengan memberi petunjuk, tapi dengan menunjukkan cermin. Mereka adalah orang-orang yang kehadirannya membuatmu lebih mengenal dirimu. Kadang mereka datang sebentar, kadang menetap lama. Tapi siapapun mereka, setiap pertemuan membawa pesan. Ada yang mengajarkan arti ketulusan, ada yang menunjukkan batas kesabaranmu. Ada pula yang datang hanya untuk mengingatkan bahwa kamu masih bisa mencintai meski pernah terluka. Semua mereka adalah tanda, bukan tujuan. Seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa arah hidup tidak selalu lurus. Kadang kamu perlu berputar, mundur, bahkan diam sejenak. Dan itu tidak apa-apa. Hidup bukan lomba siapa paling cepat sampai, tapi tentang siapa paling berani tetap berjalan meski jalannya tidak mudah. Ketika kamu berhenti membandingkan langkahmu dengan orang lain, kamu akan mulai menikmati perjalananmu sendiri. Kamu sadar bahwa setiap orang punya peta masing-masing dan milikmu tidak harus sama dengan siapapun. Di tahap ini, kamu mungkin belum menemukan arahmu sepenuhnya, tapi kamu mulai belajar sesuatu yang penting, bahwa kehilangan arah sementara bukan akhir dari dunia. Justru dari kebingungan itu, kamu belajar mengenali cahaya kecil dalam dirimu sendiri. Cahaya itu mungkin redup, tapi nyata. Ia cukup untuk menuntunmu satu langkah lagi ke depan, lalu satu langkah lagi, dan satu langkah lagi. Hingga pada akhirnya, kamu tidak lagi takut pada kegelapan, karena kamu tahu arah sejati tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu kamu cukup berani untuk mencarinya kembali. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang saat sedang mencari arah, bahwa pencarian itu tidak selalu berjalan mulus. Kadang kamu akan menemukan jalan yang tampak benar, tapi ternyata buntu. Kamu akan percaya pada sesuatu, lalu kecewa. Kamu akan membuat rencana, lalu semuanya berantakan. Di titik-titik seperti itu, banyak orang menyerah. Mereka berhenti bukan karena tidak ingin tahu arah hidupnya, tapi karena lelah tersesat terlalu lama. Namun sesungguhnya, justru di saat kamu merasa paling tersesat itulah, kamu sedang paling dekat dengan titik balik. Hidup punya caranya sendiri untuk mengarahkanmu, tidak selalu dengan tanda yang jelas, tapi dengan kejadian-kejadian kecil yang kalau kamu perhatikan sebenarnya saling terhubung. Kadang kamu bertemu seseorang secara tidak sengaja, membaca kalimat yang menggugah, atau tiba-tiba mendapat kesempatan yang tidak pernah kamu rencanakan. Semua itu bukan kebetulan, hidup seakan berbisik pelan, arahmu ke sini. Hanya saja, bisikan itu sering tertutup oleh kebisingan pikiranmu sendiri yang terlalu keras bertanya kenapa. Mungkin kamu pernah mencoba menahan sesuatu yang kamu tahu seharusnya dilepaskan. Kamu berpikir, kalau aku terus berusaha, pasti ini jalanku. Tapi lama-kelamaan, kamu sadar, tidak semua yang kamu perjuangkan memang untukmu. Kadang Tuhan menutup jalan bukan karena Dia ingin menghukummu, tapi karena Dia tahu kamu pantas mendapatkan jalan yang lebih baik. Dan meski awalnya kamu marah, kecewa, bahkan merasa ditinggalkan, nanti kamu akan paham bahwa kehilangan itu adalah bentuk perlindungan yang tidak kamu mengerti saat itu. Ketika kamu mencari arah,
kamu akan belajar banyak tentang sabar. Bukan sabar yang pasif, tapi sabar yang aktif. Sabar untuk tetap berjalan meski tidak tahu hasilnya, sabar untuk tetap percaya meski semua belum jelas, sabar untuk menerima bahwa hidup punya ritme yang tidak bisa kamu paksa cepat. Banyak orang ingin tahu hasilnya sekarang juga. Kapan sukses, kapan bahagia, kapan semua terjawab. Tapi hidup bukan soal cepat-cepat tiba, melainkan soal menjadi seseorang yang layak tiba. Dan untuk menjadi seseorang yang layak, kamu akan diuji. Ujian itu tidak selalu berupa hal buruk. Kadang justru dalam hal kecil, dalam kesabaran menunggu, dalam kejujuran mengambil keputusan, dalam keberanian berkata tidak pada sesuatu yang tampak menguntungkan tapi tidak sesuai nurani. Semua itu adalah latihan arah. Setiap pilihan yang kamu buat, sekecil apapun, sedang membentuk arah hidupmu. Bahkan keputusan untuk tidak menyerah hari ini adalah langkah kecil yang menentukan di mana kamu akan berdiri besok. Kamu juga akan belajar bahwa arah hidup bukan sesuatu yang kamu temukan sekali untuk selamanya. Ia bisa berubah, berkembang, dan berevolusi seiring waktu. Arah yang dulu terasa benar bisa jadi sekarang tidak lagi relevan. Dan itu bukan tanda kamu berubah menjadi orang yang pelin-pelan, tapi tanda kamu tumbuh. Seorang pelaut yang bijak tahu bahwa arah perahunya bisa berubah mengikuti angin dan ombak, tapi tujuannya tetap sama, mencapai daratan. Begitu juga hidup. Kadang kamu harus menyesuaikan arah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Perubahan seringkali membuat takut, karena setiap kali kamu mengubah arah, kamu harus berhadapan dengan ketidakpastian baru. Tapi tanpa keberanian untuk berubah, kamu hanya akan berputar di tempat yang sama. Orang yang terus berada di zona nyaman karena takut tersesat, sebenarnya sedang berhenti tumbuh. Padahal, kehilangan arah sementara lebih baik daripada hidup selamanya di jalan yang salah. Jadi jika kamu merasa bingung hari ini, itu bukan pertanda buruk, itu tanda kamu sedang bergerak ke arah baru. Dalam perjalanan mencari arah, kamu akan bertemu cermin paling jujur, kesepian. Di masa-masa sepi, kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik rutinitas atau keramaian. Kamu terpaksa berhadapan dengan dirimu sendiri. Disitulah banyak orang justru menemukan arah yang paling sejati. Karena saat sunyi, kamu mulai mendengar bisikan yang lama tenggelam di bawah tuntutan dunia. Kamu mulai menyadari hal-hal yang benar-benar berarti, bukan yang hanya terlihat penting. Kamu mulai paham bahwa arah bukan sesuatu yang harus kamu temukan di luar sana, tapi sesuatu yang kamu bangun dari dalam. Dan perlahan kamu juga mulai memahami bahwa arah hidupmu tidak harus sama dengan orang lain. Dunia modern seringkali memaksakan definisi yang sempit tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Kamu dianggap berhasil kalau punya ini, atau jadi itu, tapi arah hidup yang sejati tidak bisa diukur dari standar itu. Tidak semua orang diciptakan untuk menempuh jalan yang sama. Ada yang menemukan arah lewat karir, ada lewat keluarga, ada lewat karya, ada pula yang menemukannya dalam ketenangan spiritual. Tidak ada satupun yang lebih benar, selama jalan itu membuatmu menjadi lebih manusiawi dan damai. Kadang kamu akan merasa iri, melihat orang lain seolah sudah tahu arah hidup mereka. Mereka terlihat yakin, mapan, bahagia, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka alami di balik layar. Mungkin mereka juga sedang bertanya-tanya hal yang sama seperti kamu. Setiap orang punya waktunya sendiri. Arah hidup bukan sesuatu yang bisa dibandingkan, karena tiap hati punya kompasnya sendiri. Kompasmu mungkin belum menunjukkan arah yang jelas, tapi itu bukan berarti rusak. Kadang ia hanya butuh tenang sebentar agar jarumnya bisa kembali menunjuk ke arah utara. Dan di titik tertentu, kamu akan berhenti bertanya-tanya, kapan aku menemukan arah hidupku? Kamu akan mulai menggantinya dengan bagaimana aku bisa menjalani hari ini dengan lebih sadar. Karena kamu sadar bahwa arah tidak datang sekali jadi. Ia muncul sedikit demi sedikit setiap kali kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, untuk jujur, untuk berbuat baik, untuk tidak menyerah, semuanya sedang mengarahkanmu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Jadi, jangan terburu-buru, jangan cemas kalau arahmu belum jelas. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang berada di tengah perjalanan, di bab yang mungkin kamu belum pahami. Tapi suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, semua potongan akan menyatu. Kamu akan melihat bahwa setiap kegagalan, kehilangan, kebingungan, bahkan penantian panjang yang kamu alami, semuanya ternyata mengarah ke tempat yang sama. Versi dirimu yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih mengerti tentang hidup. Saat kamu terus mencari arah,
kamu akan mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan tempat yang benar, tapi tentang menjadi orang yang siap dimanapun kamu berada. Arah hidup tidak hanya bicara tentang tujuan di masa depan, tapi tentang bagaimana kamu menjalani langkah hari ini. Karena terkadang, arah itu tidak datang sebagai petunjuk yang jelas, melainkan sebagai rasa damai yang halus. Perasaan bahwa meskipun kamu belum sampai, kamu tahu kamu sedang menuju ke tempat yang tepat. Dan untuk merasakan itu, kamu perlu keberanian untuk tetap berjalan, bahkan ketika tidak ada yang menjamin hasilnya. Banyak orang takut melangkah karena ingin kepastian, tapi hidup tidak pernah bisa memberi jaminan. Kamu hanya bisa memberi yang terbaik dari dirimu hari ini tanpa tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, justru dalam ketidakpastian itu, kamu belajar percaya. Kamu belajar bahwa arah bukan soal melihat ujung jalan, tapi soal keyakinan bahwa setiap langkah kecil punya maknanya sendiri. Kadang, kamu akan diuji dengan hal-hal yang membuatmu meragukan arahmu. Kamu mungkin mulai bertanya, apakah ini benar jalanku? Atau aku hanya memaksakan sesuatu yang tidak sesuai? Pertanyaan itu manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Bahkan mereka yang tampak paling yakin sekalipun, karena setiap kali kamu tumbuh, kamu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan baru. Dan setiap pilihan itu membawa kemungkinan tersesat lagi. Tapi itu bukan masalah, sebab tersesat bukan tanda kegagalan, melainkan proses memperbaharui peta hidupmu. Kamu mungkin pernah merasakan masa di mana segalanya terasa berat. Setiap langkah seperti tanpa arah, setiap harapan seperti memudar. Di saat seperti itu, jangan buru-buru menilai bahwa hidupmu salah arah. Kadang kamu hanya sedang berada di tikungan yang belum kamu pahami. Sama seperti orang yang berjalan di pegunungan. Dari bawah, jalan tampak berkelok dan tidak jelas. Tapi ketika kamu sudah naik lebih tinggi dan menoleh ke belakang, kamu baru menyadari bahwa setiap belokan itu ternyata mengarah ke puncak. Hidup pun begitu. Jalan yang tampak membingungkan hari ini bisa jadi adalah jalur yang membawamu ke tempat terbaik nanti. Dalam pencarian arah, kamu juga belajar menilai apa yang benar-benar berharga. Dulu kamu mungkin sibuk mengejar validasi, ingin diakui, ingin dianggap berhasil. Tapi lama-kelamaan, kamu sadar bahwa semua itu tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan di dalam. Kamu mulai paham bahwa arah hidup yang sejati bukan tentang terlihat sempurna di mata dunia, tapi tentang merasa utuh di dalam diri sendiri. Ada kedamaian yang tidak bisa dibeli atau dijelaskan. Kedamaian yang datang saat kamu tahu bahwa kamu hidup sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Dan lucunya, kadang arah itu muncul ketika kamu berhenti memaksakan. Kamu pernah berlari terlalu cepat, mengejar sesuatu yang kamu kira penting hanya untuk menemukan bahwa semua itu tidak membuatmu bahagia. Lalu suatu hari kamu berhenti. Kamu diam, mengambil nafas, dan mulai hidup dengan lebih pelan. Di titik itu kamu mulai melihat tanda-tanda kecil yang dulu tidak kamu perhatikan. Percakapan sederhana yang membuka mata, rasa syukur atas hal kecil, keheningan yang menenangkan. Semua itu menjadi petunjuk baru bahwa arah tidak selalu datang lewat kebisingan ambisi, tapi lewat kesederhanaan hati yang tenang. Ada satu pelajaran yang kuat dalam pencarian arah, yaitu bahwa tidak ada satupun jalan yang benar-benar sia-sia. Sekalipun kamu merasa salah langkah, sebenarnya kamu sedang belajar sesuatu yang penting. Kamu belajar memahami apa yang tidak cocok untukmu. Kamu belajar menguatkan diri, kamu belajar mengampuni. Semua jalan, baik yang lurus maupun berliku, membentukmu menjadi seseorang yang lebih matang. Jadi berhentilah menyesali masa lalu seolah itu kesalahan. Lihatlah itu sebagai bagian dari peta yang menuntunmu ke arah yang lebih jernih. Tapi tentu saja, ada kalanya kamu ingin menyerah. Pencarian yang panjang bisa membuat lelah. Kamu mulai merasa sendirian, merasa seolah semua usahamu tidak berarti. Namun di saat seperti itu, ingatlah bahwa arah hidup tidak selalu harus ditemukan dalam bentuk besar. Kadang, arahmu hari ini hanyalah bertahan, menjalani hari dengan keikhlasan, tersenyum sedikit meski lelah, memaafkan diri sendiri meski belum sempurna.
Hal-hal seperti itu adalah langkah juga. Langkah yang mungkin kecil, tapi tetap mengarah ke tempat yang lebih baik. Dalam perjalanan yang panjang ini, kamu akan menyadari bahwa mencari arah bukan hanya soal menemukan tujuan, tapi juga soal menemukan ritme hidupmu sendiri. Setiap orang punya kecepatan berbeda. Ada yang cepat menemukan panggilan hidupnya, ada yang baru menemukannya setelah bertahun-tahun mencoba. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Hidup bukan perlombaan. Yang penting adalah kamu tidak berhenti belajar mengenal dirimu. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin jelas pula arahmu. Dan di satu titik, kamu akan berhenti mencari arah dengan penuh kecemasan. Kamu akan mulai menjalaninya dengan rasa percaya. Kamu sadar bahwa hidup selalu mengalir, dan selama kamu bergerak dengan niat baik, kamu tidak akan benar-benar tersesat. Kamu tidak perlu tahu seluruh jalan, cukup tahu langkah berikutnya yang bisa kamu ambil hari ini. Karena seringkali, arah itu muncul bukan dalam satu cahaya besar, melainkan dalam sinar kecil yang menuntunmu satu langkah demi satu langkah. Kamu mungkin belum sampai di tujuan, tapi kamu sudah jauh lebih dekat daripada yang kamu kira. Karena arah bukan hanya tentang tempat kamu akan tiba, tapi tentang siapa kamu menjadi selama perjalanan. Setiap keraguan, setiap kesalahan, setiap keberanian kecil, semuanya itu adalah bagian dari cerita besar tentang bagaimana kamu akhirnya menemukan dirimu sendiri. Ketika kamu mencari arah, ada fase di mana kamu mulai lelah. Bukan karena perjalanan itu sulit, tapi karena kamu tidak lagi tahu apa yang sedang kamu cari. Di titik ini, pencarian bisa terasa kabur. Kamu berjalan, tapi tidak tahu apakah jalan itu benar. Kamu melangkah, tapi tidak tahu apakah langkah itu berarti. Di fase ini, kebanyakan orang mulai mempertanyakan segalanya, tentang makna hidup, tentang siapa dirinya, bahkan tentang kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Tapi, justru di sini, pencarianmu mulai benar-benar dimulai. Karena untuk menemukan arah yang sejati, kamu harus berani menembus lapisan-lapisan kebingungan yang membungkus hatimu. Banyak orang berhenti mencari arah karena takut menghadapi keheningan yang muncul ketika semua jawaban hilang. Padahal, keheningan itu bukan musuh. Ia adalah ruang tempat kebenaran pelan-pelan berbicara. Selama ini, mungkin kamu terlalu sibuk mengikuti kebisingan dunia. Suara orang lain, ekspektasi, komentar, dan pembandingan tanpa henti. Tapi ketika semuanya sunyi, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Dan disitulah kamu mulai benar-benar mendengar. Mungkin bukan suara keras yang memberi petunjuk pasti, tapi bisikan halus yang berkata, "Ini aku, dirimu yang sesungguhnya." Pencarian arah sejati selalu dimulai dari kejujuran. Jujur bahwa kamu tidak tahu, jujur bahwa kamu pernah salah, jujur bahwa kamu pernah menyesal, dan jujur bahwa kamu masih takut. Karena hanya dengan kejujuran, kamu bisa mulai berjalan tanpa topeng. Banyak orang menipu dirinya dengan berpura-pura sudah tahu arah hidupnya, padahal di dalam hatinya, ia masih hilang. Mereka takut terlihat lemah, padahal mengakui kebingungan adalah bentuk kekuatan. Tidak ada manusia yang tahu seluruh arah hidupnya. Kita semua sedang belajar menavigasi antara harapan, realitas, dan waktu. Kadang arah itu datang dalam bentuk rasa sakit. Kamu kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, kehilangan semangat, dan hidup terasa kosong. Kamu berusaha menolak rasa itu, ingin cepat-cepat keluar dari penderitaan. Tapi coba diam sebentar dan perhatikan. Mungkin rasa sakit itu sedang membawamu pada kesadaran baru. Bahwa kamu selama ini menaruh arah hidupmu pada sesuatu yang rapuh. Bahwa kamu perlu membangun arah bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Bahwa makna tidak selalu datang dari pencapaian, tapi dari keberanian untuk tetap berjalan meski hatimu terluka. Kamu juga akan belajar bahwa arah hidup tidak bisa diburu dengan logika semata. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan. Kadang hati tahu lebih dulu daripada pikiran. Saat kamu merasa damai di tengah sesuatu yang sederhana, bisa jadi itulah arahmu.
Saat kamu merasa ringan menolong orang lain tanpa pamrih, mungkin di sanalah makna hidupmu tumbuh. Arah hidup sering tidak hadir dalam bentuk besar, seperti kesuksesan atau ketenaran, tapi dalam bentuk kecil yang terasa benar dan tulus di hati. Namun, menemukan arah bukan berarti kamu akan hidup tanpa ragu. Bahkan setelah kamu merasa menemukan tujuan, akan selalu ada masa di mana kamu mempertanyakan kembali. Akan ada hari-hari di mana kamu bangun tanpa semangat, tanpa kejelasan, tanpa motivasi. Tapi itu tidak apa-apa. Hidup memang bergerak seperti gelombang, naik, turun, tenang, bergelora. Yang penting adalah kamu tetap sadar untuk tidak hanyut terlalu jauh ketika badai datang. Karena arah sejati bukan tentang selalu tahu kemana harus pergi, tapi tentang tahu kapan harus berhenti, kapan harus bertahan, dan kapan harus mempercayakan hidup kepada sesuatu yang lebih besar dari kamu. Dalam proses mencari arah, kamu mungkin akan berhadapan dengan banyak kehilangan. Ada orang-orang yang dulu berjalan bersamamu, tapi kemudian memilih jalan lain. Ada impian yang dulu kamu yakini, tapi kini tidak lagi terasa penting. Semua itu bisa membuat hatimu berat. Tapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa kehilangan juga adalah bagian dari perjalanan. Sama seperti daun yang harus gugur agar pohon bisa tumbuh lebih kuat, kamu pun harus melepaskan beberapa hal agar bisa bertumbuh menjadi dirimu yang lebih matang. Kamu akan belajar bahwa arah hidup tidak bisa dipinjam dari orang lain. Tidak ada satupun manusia yang punya peta yang sama. Ada orang yang menemukan arah lewat penderitaan, ada yang menemukannya lewat pelayanan, ada yang menemukannya lewat kesendirian. Arah hidup adalah sesuatu yang sangat pribadi. Bahkan ketika kamu meminta saran dari orang yang bijak sekalipun, ujungnya kamu tetap harus menentukan sendiri. Karena yang akan melangkah adalah kakimu, bukan kaki mereka. Yang akan menanggung konsekuensi adalah hatimu, bukan hati mereka. Dan perlahan kamu akan sadar bahwa selama ini arah bukan sesuatu yang kamu cari di luar, tapi sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Setiap pengalaman, setiap perasaan, setiap keputusan, semuanya sedang membentuk kompas batinmu. Kamu tidak perlu mencari arah dengan panik, cukup hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri. Saat kamu hidup dengan kesadaran penuh, arah itu akan muncul dengan sendirinya. Ia muncul bukan karena kamu menemukannya, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Mungkin arah hidupmu bukan tentang menjadi seorang yang hebat, tapi tentang menjadi seorang yang berguna. Bukan tentang dikenal banyak orang, tapi membuat perbedaan kecil bagi mereka yang kamu temui. Bukan tentang mencapai puncak, tapi tentang berjalan dengan hati yang jujur. Dan saat kamu mulai hidup dengan kesadaran itu, kamu akan menyadari sesuatu yang indah. Kamu tidak lagi sibuk mencari arah, karena kamu sudah menjadi arah itu sendiri. Arah bukan lagi sekedar tujuan, melainkan cara hidup. Cara kamu memandang dunia, cara kamu mencintai, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Semua itu mencerminkan arah yang kamu pilih setiap hari. Hidupmu tidak lagi bergantung pada hasil, tapi pada niat di balik setiap tindakan. Dan saat kamu mulai hidup dengan kesadaran seperti itu, kamu akan merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kamu temukan. Kedamaian yang tidak tergantung pada situasi, tapi pada sikap hati. Kamu juga akan menemukan bahwa dalam mencari arah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu yang diam-diam membimbing setiap langkahmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya saat itu terjadi, tapi ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan mengerti bahwa setiap pertemuan, setiap kegagalan, bahkan setiap air mata, ternyata punya makna. Hidup tidak pernah berjalan tanpa arah, hanya saja kadang kamu belum bisa membaca petanya. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu berhenti mengejar kepastian, tapi mulai menikmati perjalanan. Kamu berhenti menuntut jawaban dari hidup, tapi mulai mendengarkan apa yang hidup ingin ajarkan padamu. Kamu berhenti mencari arah dengan panik, tapi mulai mempercayai prosesnya. Di situ kamu akan merasakan ketenangan yang dalam, semacam keyakinan lembut bahwa kemanapun kamu melangkah, selama kamu melangkah dengan niat yang tulus, kamu tidak akan tersesat. Lalu kamu akan sadar bahwa selama ini, arah hidupmu ternyata tidak pernah hilang. Ia selalu ada di dalam dirimu,
menunggu kamu berhenti berlari dan mulai mendengar. Ia ada di setiap keputusan kecil yang kamu ambil dengan hati sadar, di setiap tindakan baik yang kamu lakukan tanpa pamrih, di setiap langkah yang kamu ambil dengan keberanian, meski takut. Arah hidup bukan sesuatu yang ditemukan di ujung jalan, tapi sesuatu yang kamu bangun di sepanjang perjalanan. Dan saat kamu menyadari itu, pencarianmu berubah menjadi perjalanan yang penuh makna. Kamu tidak lagi gelisah mencari arah kemana, tapi mulai bertanya, bagaimana aku bisa berjalan dengan lebih baik hari ini? Kamu tidak lagi sibuk mengejar tujuan besar, tapi mulai menghargai setiap langkah kecil. Kamu tidak lagi takut tersesat, karena kamu tahu bahwa selama kamu hidup dengan kesadaran dan niat baik, kamu selalu berada di jalan yang benar, meski kadang jalannya sepi, sunyi, atau tidak dimengerti orang lain. Ketika kamu terus mencari arah, pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa arah itu tidak selalu berada di luar dirimu. Selama ini kamu mungkin berpikir bahwa kamu harus mencarinya di jalan, di tempat baru, di orang lain, atau dalam pencapaian besar. Tapi semakin lama kamu berjalan, semakin kamu tahu bahwa arah sejati ada di dalam hatimu sendiri. Hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kesadaran untuk terus belajar adalah kompas yang paling setia menuntunmu. Kamu boleh tersesat di jalan, tapi selama kompas batinmu hidup, kamu akan selalu menemukan jalan pulang. Dan jalan pulang itu bukan sekedar tempat, melainkan rasa. Rasa nyaman menjadi diri sendiri tanpa harus meniru siapapun. Rasa syukur atas hal-hal sederhana yang dulu sering kamu abaikan. Rasa ikhlas terhadap apapun yang telah terjadi. Karena sejatinya, pencarian arah adalah pencarian makna, bukan sekedar tujuan. Kamu tidak sedang mencari peta baru. Kamu sedang belajar membaca peta yang sudah ada di dalam dirimu sejak lama. Hidup memang tidak pernah berhenti berubah. Kadang arah yang dulu kamu yakini benar bisa tiba-tiba terasa asing. Kadang sesuatu yang kamu anggap akhir ternyata justru menjadi awal baru. Tapi begitulah perjalanan. Tidak semua perubahan perlu kamu lawan. Ada kalanya yang kamu butuhkan hanyalah menerima bahwa arah yang kamu tempuh mungkin berbeda dari rencana. Tapi bukan berarti salah. Karena dalam setiap perubahan selalu ada kemungkinan yang belum kamu lihat. Dan seringkali justru dari perubahan yang tidak kamu harapkan, hidup memberi arah yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Kamu juga akan sampai di titik di mana kamu berhenti membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Karena kamu sadar setiap orang punya peta yang berbeda. Ada yang jalannya lurus dan cepat, ada yang berliku dan lambat. Tapi bukan berarti yang cepat selalu lebih baik atau yang lambat selalu tertinggal. Hidup bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi tentang siapa yang berani bertahan. Kamu belajar untuk tidak lagi iri pada jalan orang lain, sebab kamu tahu setiap orang punya ujian yang tidak selalu terlihat. Perlahan kamu juga mulai memahami bahwa arah tidak akan pernah bisa dipisahkan dari nilai. Kamu bisa berjalan sejauh apapun, tapi tanpa nilai semua perjalanan akan terasa kosong. Nilai itulah yang membuat langkahmu berarti. Kejujuran, kasih, kesabaran, empati, dan rasa syukur. Semua itu menjadi cahaya kecil yang menjaga agar kamu tidak tersesat terlalu jauh. Karena di dunia yang serba cepat dan sibuk ini, banyak orang berjalan tanpa arah hanya karena mereka lupa pada nilai-nilai itu. Mereka tahu kemana mereka ingin pergi, tapi tidak tahu siapa yang mereka ingin jadi. Padahal arah sejati selalu bermula dari siapa kamu, bukan dari apa yang kamu miliki. Dalam pencarian ini, kamu akan belajar untuk mencintai proses, bukan hanya hasil. Sebab tidak ada jalan menuju arah yang benar tanpa melewati ketidaksempurnaan. Kamu akan jatuh, kamu akan lelah, kamu akan membuat kesalahan. Tapi setiap kali kamu bangkit, kamu sedang menegaskan arah hidupmu. Karena arah sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu memilih untuk bangkit ke arah yang benar setiap kali kamu terjatuh. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Kamu akan melihat betapa jauhnya kamu telah melangkah dari titik di mana kamu dulu merasa kehilangan arah. Kamu akan sadar bahwa setiap air mata, setiap malam yang penuh kegelisahan, setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam, semuanya ternyata tidak sia-sia. Semua itu membawamu ke tempatmu sekarang. Kamu akan mengerti bahwa arah hidup tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh kebisingan dan ketakutan yang dulu kamu pelihara. Begitu kamu berani menenangkan hati, arah itu muncul lagi, perlahan tapi pasti. Ada juga saat di mana kamu berhenti menuntut kepastian dari hidup. Kamu tidak lagi memaksa tahu kemana segala sesuatu ini akan berakhir. Kamu mulai percaya pada proses dan waktu.
Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus kamu pahami sekarang, karena beberapa arah baru hanya akan terlihat ketika kamu sudah siap menerimanya. Dan kesiapan itu tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh seiring waktu, seiring pengalaman, seiring kamu belajar melepaskan kendali yang berlebihan atas hidupmu. Kamu akan tahu kamu mulai menemukan arah ketika kamu berhenti mencari pelarian, ketika kamu bisa duduk diam sendirian dan merasa cukup, ketika kamu bisa menikmati secangkir kopi tanpa perlu membuktikan apapun, ketika kamu bisa memaafkan orang yang pernah menyakitimu tanpa rasa dendam. Saat-saat sederhana seperti itu adalah tanda bahwa kamu sudah selaras dengan arah batinmu. Hidup tidak lagi terasa seperti lomba, tapi seperti perjalanan panjang yang tenang. Kamu akan memahami pula bahwa arah yang kamu temukan tidak harus selalu besar. Kadang arah hidupmu hari ini hanyalah menjadi orang baik, menyapa orang lain dengan tulus, membantu tanpa pamrih, menjaga hati agar tetap lembut. Hal kecil seperti itulah justru seringkali menjadi inti dari arah hidup yang besar. Karena dunia tidak berubah lewat orang-orang yang paling berkuasa, tapi lewat mereka yang paling tulus dalam menjalani hidupnya. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali kehilangan arah, sebab itu pasti akan terjadi lagi, jangan takut. Kamu sudah tahu caranya menenangkan diri. Kamu sudah tahu bahwa tersesat bukan akhir. Kamu sudah pernah berada di tempat gelap dan kamu berhasil keluar. Jadi saat kamu kehilangan arah lagi, ingatlah, kamu bukan memulai dari nol, kamu memulai dari pengalaman. Kamu sudah lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar. Hidup ini memang tidak akan pernah sepenuhnya bisa ditebak. Akan selalu ada perubahan arah, tikungan tak terduga, dan jalan yang terjal. Tapi selama kamu berjalan dengan hati yang jujur, dengan niat yang bersih, kamu tidak perlu takut. Karena arah tidak akan pernah benar-benar meninggalkan orang yang terus mencari dengan tulus. Setiap pencarian, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan pulang kepada dirimu sendiri. Mungkin pada akhirnya mencari arah bukan berarti menemukan sesuatu di luar sana, tapi menemukan dirimu di tengah perjalanan yang panjang ini. Arah hidup sejati adalah ketika kamu bisa berjalan dengan damai di dalam ketidakpastian, mencintai meski pernah terluka, dan terus melangkah meski tidak tahu pasti kemana. Karena sejatinya hidup bukan tentang sampai, tapi tentang terus berjalan dengan hati yang percaya bahwa setiap langkahmu punya arti. Dan mungkin disitulah kamu akhirnya mengerti bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Kamu hanya sedang belajar membaca tanda-tanda kehidupan dengan mata yang lebih dewasa dan hati yang lebih lembut. Setiap waktu yang kamu habiskan untuk mencari, ternyata bukan waktu yang hilang, tapi waktu yang menumbuhkanmu. Sekarang kamu tidak lagi cemas mencari arah. Kamu sudah menjadi arah itu sendiri. Arah yang menuntunmu untuk hidup lebih bijak, lebih tenang, dan lebih manusiawi.